Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siti Nur Hasanah dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan tentang materi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kemudian, penegakan hukum dilakukan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Yang pertama, hukumnya itu sendiri. Jadi hukum itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara kita. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum harus bertugas sesuai dengan peranannya masing-masing. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat harus mengetahui, memahami, dan menaati peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kebudayaan. Kebudayaan yakni sebagai cipta, karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk yang pertama, pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada para saksi dan korban. Yang kedua, semuanya bersifat preventif, represif, lisan maupun tulisan. Yang ketiga, upaya ini juga berguna untuk memberikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Kemudian, unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, upaya pemerintah untuk melindungi warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, bersangkutan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Peraturan perundang-undangan perlindungan hukum. Yang pertama, ada hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yang kedua, ada hak paten, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan yang ketiga, ada hak merek, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dan masih banyak lagi perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum ini juga diberikan kepada tersangka. Tersangka juga diberikan perlindungan hukum sesuai dengan hak tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan KUHP. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Peran-peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, ada Kepolisian Republik Indonesia. Perannya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada Kejaksaan Republik Indonesia. Perannya yaitu menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, ada hakim. Lembaga peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang keempat, ada advokat dan penegak hukum. Perannya yaitu menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Yang kelima, ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Perannya yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyebab pelanggaran hukum, yaitu pandangan pelaku yang menganggap tindak kejahatan sebagai sesuatu yang sudah biasa. Kemudian hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Contoh-contoh pelanggaran hukum. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya tuh kayak kita tidak mematuhi perintah kedua orang tua, susah untuk dibilangin, dan melawan kedua orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya tuh kayak kita tidak mematuhi tata tertib sekolah, suka bolos, nggak disiplin. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat.
Contohnya tuh kayak kita nggak ngikut kegiatan gotong royong, maling, dan masih banyak lagi. Yang keempat, negara. Kalau di negara itu contohnya tuh kayak tindak korupsi. Yang kelima, bangsa. Misalnya tuh kayak kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan memakai obat-obat terlarang seperti narkoba dan lain-lain. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Yang pertama, menurut norma agama. Sanksinya kalau menurut norma agama ini secara nggak langsung gitu, karena kita nanti akan merasakannya setelah di akhirat. Yang kedua, menurut norma kesusilaan. Sanksinya ini tuh kayak nggak tegas gitu, karena cuma diri kita sendiri yang bisa ngerasain. Seperti kayak malu, merasa bersalah, dan lain-lain. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan ini juga sanksinya kurang tegas gitu, karena cuma dari masyarakat, seperti dicemo, dikucilkan, diejek, dan lain-lain. Yang keempat, ada norma hukum. Nah, norma hukum ini sanksinya nyata, tegas, dan memaksa. Sekian kesimpulan dari materi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.